وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم القيامة. أما بعد. Alhamdulillah, kita melanjutkan pertemuan kita yang ke-43 di pertemuan hari ini. Ini pertemuan terakhir dalam membahas kitab Al-Muyassar jilid yang kedua. Di pertemuan terakhir ini kita melanjutkan dari tamrin yang beliau berikan di halaman 103, syakil ma ya'ti. Harakati apa yang berikut ini. Kita sudah mengharakati dan menjelaskan beberapa i'rab terkait dengan masalah ayat-ayat Al-Quran di halaman 103 sampai halaman 104. Demikian pula di bagian hadis halaman 105 sampai 106. Di pertemuan terakhir ini kita masuk mengharakati bagian akhlak. Al-akhlak di 107 sampai 108. Baik, di bagian pertemuan terakhir ini kita akan membaca mengharakati dari beberapa pembahasan berkaitan dengan akhlak, Baik, dari judul Al-akhlaqiqu, harakatnya apa itu? Al-akhlaqu. I'rabnya sebagai apa? Khabar, untuk mubtada yang dihilangkan. Setiap judul-judul itu di-i'rab sebagai khabar, mubtadanya dihilangkan karena sudah dimaklumi. Ya, bisa hadza al-akhlaq, ya. Hadza al-akhlaq misalnya, ini adalah akhlak. Hadza mubtada, al-akhlaq khabar. Baik, yang pertama di situ ada ya, jim sama ba, bacanya yajibu. Ya, dari kata wajaba yajibu. Yajibu itu artinya wajib. Dia fi'il mudhari, ya, wajaba yajibu. Yajibu fi'il mudhari. Yajibu wajib. Terus ala, ayo apa? Ala al-waladi. Ala harfu jar, al-waladi majrur. Wajib atas seorang anak. Ya, wajib atas seorang anak. Ayyatakhallaqa. Ini perhatikan, takhallaqa yatakhallaqu. Yatakhallaqu asalnya, kemasukan an yatakhallaqa, mansub. Ya, yatakhallaqa itu artinya berakhlak. Wajib bagi seorang anak, wajib atas seorang anak ayyatakhallaqa, untuk berakhlak. Jadi dia mansub karena ada an penasab fi'il mudhari. Untuk berakhlak bil akhlaqi, dengan akhlak al-hasanah tati itu al-hasanah. Kenapa al-hasanati? Na'at, ngikut kepada al-akhlaq. Ya, al-akhlaq al-hasanah. Kenapa al-hasanah bukan al-hasan? Karena al-akhlaq itu jamak taksir. Akhlak, ya. Sehingga al-hasanah, ya, na'atnya dalam bentuk muannas. Baik, wajib untuk berakhlak dengan akhlak yang hasanah, akhlak yang baik. Min sigarihi, sigar, ya, kecil. Min sigarihi, dari kecilnya, maksudnya min sigari, majrur, ya, dari sejak kecilnya. Min sigarihi. Untuk apa? Untuk apa dia berakhlak yang baik dari kecil? Liya'isha. Ini lam ta'lil, ya. Lam yang masuk untuk menasab fi'il mudhari. Tapi yang benarnya yang menasab bukan dia, tapi ada an mutmarah, ya. Lam ta'lil namanya nih. Lam jar. I'rabnya lam harfu jar. Ya, ya'ish itu fi'il mudhari yang mansub dengan an mutmarah. Jadi asalnya begini, li an ya'isha, gitu ya. Li an ya'isha. Paham ini kan? Ingat ya, li ya'isha. Mansub karena adanya an mutmarah. Mahbuban. Apa li ya'isha artinya, ada yang tahu? Wajib bagi seorang anak untuk berakhlak dan akhlak yang baik min sigarihi, sejak dari kecilnya, li ya'isha, agar dia hidup. Li ya'isha, agar dia hidup. Di dalam ya'isha itu sudah ada fa'il, dhamir mustatir, takdirnya huwa. Asalnya li ya'isha huwa. Jadi huwa, ada huwa. Ya'isha itu ada huwa di dalamnya. Mahbuban, agar dia hidup, mahbuban, dicintai. Dicintai, dalam keadaan dicintai. Berarti apa? Hal, mansub sebagai hal ini. Fi kibarihi. Ya, jadi dari kecil dia berakhlak baik supaya dicintai. Fi kibarihi. Apa kibarihi? Ketika besarnya. Jadi kalau berakhlak baik kecil, besar pasti dicintai. Yarda anhu rabbuhu. Yarda anhu rabbuhu, asalnya begini. Yarda rabbuhu anhu, itu asalnya. Yarda anhu rabbuhu, yarda artinya ridha. Ridha darinya rabbuhu, rabbuhu fa'il.
Ya, yarda rabbuhu anhu, ya, ridha darinya Robnya. Siapa yang ridha? Robnya, berarti rabbuhu, jangan rabbahu. Karena yang ridha adalah Robnya, berarti fa'ilnya rabbuhu. Yarda anhu rabbuhu, Robnya ridha, agar Robnya ridha darinya. Jadi kalau kita berakhlak baik, Allah ridha sama kita. Wa yuhibbuhu ahluhu, wa yuhibbuhu ahluhu, dan mencintainya keluarganya. Jangan ahlahu ya, karena ahluhu itu marfu sebagai fa'il. Coba artikan wa yuhibbuhu ahluhu, dan mencintainya keluarganya. Siapa yang mencintainya? Keluarganya. Berarti keluarganya sebagai fa'il. Ahlu mudhaf, ha mudhafun ilaih. Terus wa jami annas. Jami apa itu? I'rabnya marfu mansub majrur dia. Wa jami. Perhatikan, yarda anhu rabbuhu wa yuhibbuhu ahluhu wa jami annas. Ya. Wa jami annas. Jami di sini dia ngikut kepada yang sebelumnya. Ya, yaitu apa? Yaitu kalimat ahlu. Ikut kepada kalimat ahlu dan rabbuhu. Ya, ahlu dan rabbu di situ marfu, jami ngikut, wa jami'un nas. Kan begini, supaya ridho Robnya dan mencintainya keluarganya dan seluruh manusia, berarti seluruh itu ngikut kepada ahluhu dan rabbuhu, annas. Ya, jami'u berarti, wa jami'u annasi. Annasi kenapa majrur? Apa pesan yang tersirat dari pembahasan ini? Apa, Imam? Coba terjemahkan semua itu. Apa terjemahannya? Apa? Diridhoi. Diridhoi berarti majhul. Jangan artikan pakai di. Itu majhul itu. Ini maklum ini. Nah. Keluarganya ridho atau mencintai? Itu kalau menterjemah, kita bahasakan aja dengan bahasa kita. Jangan memaksakan. Jadi kita bahasakan aja pakai bahasa kita. Nggak apa-apa teracak-acak dia, yang penting maknanya benar. Ya kan? Seperti itu. Seperti kalimat ini, yarda anhu rabbuhu wa yuhibbuhu ahluhu wa jami'un nas. Ini kan susah diterjemahkan kayak mana. Kita tahu artinya, yarda ridho, anhu darinya. Tapi kalau mau disusun kayak mana ini? Susah kan? Kita susun aja dengan bahasa kita. Misalnya, yarda anhu rabbuhu, supaya Robnya ridho padanya. Wa yuhibbuhu ahluhu, keluarganya cinta kepadanya. Wa jami'un nas, demikian pula seluruh manusia. Gitu. Kita terjemahkan aja Imam pakai bahasa kita sendiri. Setiap orang tentu dia akan bisa membahasakan bahasa agar orang paham. Ya, kalau dia orang Makassar, dia akan menerjemahkan dengan apa yang dipahami oleh orang Makassar. Sehingga kalau dia berdakwah di tempat lain juga dia menerjemahkan sesuai dengan apa yang dipahami. Ya. Baik, yang kedua, adab yang kedua, yang terkait dengan akhlak yang kedua. Al-waladul adibu. Antum harakati ujung-ujungnya aja, enggak usah semua. Al-waladu wawunya juga diharakatin, enggak usah. Ujung-ujungnya aja, al-waladu dalnya, al-adibu baknya, gitu ya. Karena nahu itu yang diurus ujungnya. Ujungnya yang diurus. Kalau yang badan-badannya itu, bangunannya itu sorof namanya. Al-waladul adibu, anak yang beradab. Adib, adab, beradab. Berarti kalau ada orang namanya adib, siapa namanya adib? Adib artinya beradab. Kalau namanya adibah berarti wanita yang beradab. Al-waladul adib, anak yang beradab, yahtarimu walidayhi. Yahtarimu walidayhi, dia akan menghormati walidayhi. Dia akan menghormati siapa? Walidnya. Walid artinya orang tua. Kalau walidaini, dua orang tua. Ini walidayhi asalnya walidainihi. Cuman kan kalau kaidahnya, ya, isim musanna ketika dia jadi mudhaf nunnya hilang. Demikian pula jamak mudzakkar salim, ketika dia mudhaf nunnya hilang, langsung diidhofahkan. Sudah dimaklumi itu, berarti walidayhi asalnya apa? Walidainihi. Ya kan? Paham toh? Dihilangkan dia. Yahtarimu walidayhi. Kenapa ini? Yahtarimu walidayhi ini menghormati kedua orang tuanya. Berarti ini walidayhi apa ini? Mansub majrur marfu. Nah, si musanna marfu dengan alif, berarti enggak mungkin marfu. Antara dua ini, mansub dan majrur. Majrur enggak mungkin. Apa yang menyebabkan dia jar? Berarti dia mansub. Mansub sebagai apa kalau sudah ada fiil? Maf'ulun bih jelas. Berarti fa'ilnya mana? Pasti sudah ada dalam yahtarim. Ya, dhamir mustatir takdirnya huwa.
Maka walidayhi untuk menghormati kedua orang tuanya. Siapa yang kena hormati? Kedua orang tuanya. Anak yang beradab akan menghormati kedua orang tuanya, jelas? Wa muallimihi. Muallim apa artinya muallim? Ustad. Muallim ustad artinya guru. Kalau banyak muallim, muallimuna, muallimina. Ya kan, muallimuna atau muallimina. Ini wa muallimihi. Asalnya nih wa mualliminahu. Asalnya wa mualliminahu. Ya. Tapi karena diidhafahkan hilang nunnya sehingga menjadi muallimihi. Sehingga kita katakan wa muallimihi ini apa? Dia ataf karena ada waw ataf, maka dia ataf ke mana ini? Walidayhi. Ya, mansub juga kan? Sesuatu yang ataf kepada mansub maka dia mansub. Wa ikhwanihi. Wa ikhwanihi, wa ikhwanihi atau wa ikhwanahu. Hah? Kenapa nih? Hah? Bukan, dia nih, kenapa nih? Ferus. Kenapa dia nih? Ni atau na atau no? Kalau bilang ni apa yang menyebabkan dia jar? Ikhwanahu, ahsan. Kenapa? Ataf kepada yang sebelumnya muallimihi kan mansub. Demikian pula walidayhi kan mansub juga. Ya udah dia berarti apa? Ikhwanahu. Kan? Wa ikhwanahu mansub kan? Karena ada waw ataf dan saudara-saudaranya. Al kibar, na'at. Ngikut kemana ini? Ikut ke sebelumnya. Ya, ikhwannya. Ikhwan apa itu? Mansub marfu majrur situ. Mansub berarti apa? Al kibara. Saudara-saudaranya yang besar. Kibar besar. Sudah. Apa artinya semua itu? Anak yang beradab, dia menghormati kedua orang tuanya dan guru-gurunya dan saudara-saudaranya yang besar. Jadi orang besar itu dihormati walaupun kita lebih berilmu, tapi karena usia lebih besar kita hormat sama dia. Ya. Wa kulla man huwa akbaru, dan semua dan semua man siapa, dan semua orang, man bisa jadi orang ya. Dan semua orang huwa akbaru min huwa. Semua orang yang dia lebih besar dari dia. Maksudnya apa? Semua orang yang lebih besar darinya. Ya, lebih besar darinya, lebih besar ilmunya, lebih besar badannya, apalagi besar badannya. Yang coba-coba nggak hormat ya. Kalau kita anak kecil dah, ya nggak usah petantang-petenteng sama orang yang besar ya. Apalagi badannya besar, ilmunya besar, tenaganya kuat, kita tidak memiliki apa-apa. Min huwa, min huruf jar, huwa majrur. Ya, kita domir dia fi mahalli jarrin bi harfil jar. Yarhamu ikhwanahu, dia menghormati saudara-saudaranya. Ikhwana itu mansub sebagai maf'ulun bihi. Yarhamu fi'il fa'il dhamir mustatir takdirnya huwa. As-sighar. Sighar apa? Yang kecil. Sighar apa harakatnya? Rariru. Dia na'at kepada apa? Ikhwan. Ikhwan apa? Maf'ulun bihi mansub berarti sighar apa? Sighar. Jadi kalau orang yang dia itu lebih tua, lebih besar kita hormati, yang kecil kita rahmati. Tahu rahmati? Yarhamu, disayangi. Nah kecil itu disayangi. Siapapun dia masih kecil gitu ya kan, pahami seperti itu. Wa kullaman huwa asghar minhu, apa artinya? Kayak di atas tadi. Dan semua orang yang dia lebih kecil darinya. Semua yang lebih kecil, adik-adik kita semua. Siapapun dia, sayangi. Ya, sayangi. Tetap bersopan santun kepada mereka. Yang ketiga, hasanun, nama orang, waladun, muti'un. Apa i'rabnya Hasan? Isim di awal kalimat. Mubtada ahsan. Waladun. Khabar muti'un. Na'at ahsan. Kepada apa? Kepada walad. Berarti Hasan anak yang muti'. Muti' apa? Muti'. Antara rajulun muti'. Kalau perempuan muti'ah. Ada nama orang muti'ah. Kalau di Indonesia jadi mutiah. Saya namanya mutiah. Mutiah itu muti'ah asalnya itu. Ya kan? Jamilah, siapa namanya Jamilah? Jamilah itu Jamilah. Mutia, mutiah. Paham ya? Muti artinya orang yang taat. Hasan adalah anak yang taat. Yusolli, dia solat. Kulla yaumin. Kulla itu mansub sebagai zarf zaman, mansub dia. Yaumin mudhafun ilaih. Dia taat, dia solat kulla yaumin, setiap hari. As-salawatil khamsah. Dia solat kulla yaumin. Kulla itu mansub sebagai apa? Zarf zaman.
dan dia mudhaf yaumin mudhafun. As-shalawat apa? Mansub, majrur, marfu. Jawabannya apa? Yusalli fi'il fa'il. Yusalli fi'il fa'il. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa. Yusalli itu fi'il mudhari marfu, tapi alamat rafa'nya bukan dengan dhammah yang nampak, tapi dhammahnya dhammah muqaddarah. Kenapa? Thiqal ya yusalli. Ini dia thiqal, berat. Ya. Mana'a min dhuhuriha athiqal. Kenapa? Karena akhirnya adalah harfu illah, huruf sakit. As-shalawat apa? Maf'ulun bihi mansub. Maka as-shalawati. Karena dia jamak muannasah, yang muannats salim, mansubnya dengan kasrah. Terus al-khams harokatnya apa? Salat yang 5. Al-khams na'at. Berarti apa? Sasisu. Al-khamsa. Kenapa? Dia na'at kepada as-shalawat. As-shalawat kan ti. Iya, as-shalawat ti karena dia mansub dengan kasrah, jamak muannats salim. Kalau al-khamsa na'atnya, maka dia mansub dengan apa? Dengan fathah. Fi awqatiha, pada waktu-waktunya. Awqati majrur karena ada fi. Hasan, laki-laki, anak yang taat, dia sholat tiap hari 5 waktu pada waktu-waktunya. Sudah? Wa yuwadhibu, dan dia rajin. Yuwadhibu, rajin. Wa yuwadhibu, dan dia rajin. Alal huduri, hudur hadir, menghadiri. Dia rajin menghadiri, dia rajin hadir fil madrasati. Itu bacanya madrasati atau mudarrisati? Untuk bagaimana cara bedakannya? Nggak mungkin dia datang kepada guru perempuan, ngapain ini kan? Dia datang ke sekolah. Wa ala qiraatil Qur'an. Apa artinya? Dan di atas membaca Quran. Yang antum terjemahkan apa kalau gitu? Untuk membaca Quran gitu. Jadi menterjemah itu kayak gitu dia modelnya. Atur aja, yang penting orang paham. Jangan sampai antum terjemah orang nggak paham itu sih. Nah, kalau di atas kan nggak ngerti nanti kita kan. Memang asalnya ala di atas, tapi kalau kita terjemah jangan kita artikan ala di atas. Untuk membaca Quran. Yang penting maknanya nggak lari, itu aja. Apapun itu, yang pandai-pandai kita gimana menterjemah. Wa mutala'atid durus. Mutola'ah sudah jadi bahasa Indonesia ini. Mutola'ah. Ngapain kamu? Lagi mutola'ah. Ya, apa yang dipelajari? Memutola'ah ayat-ayat Al-Qur'an. Apa mutola'ah? Ittila'. Apa artinya? Menelaah. Mutola'ah itu menelaah. Ya. Wa mutola'ah apa? Tati itu kan ala qiraati, berarti mutola'ati. Paham? Berarti mutola'ah itu ataf kepada qiraah. Qiraah kepada Quran. Kepada qiraah, karena Quran itu mudhafun ilaih. Jadi ala qiraatil Quran, qiraati mudhaf, Quran mudhafun ilaih. Wa mutola'ah berarti mutola'ah bukan ke Quran tapi ke qiraah. Apa yang menandakan dia ataf? Karena ada huruf a atau mana huruf ataf? Wow. Ad-durus jamak dari dars. Mutala'ati mudhaf, enggak tanwin. Ad-durus berarti sasisu. Sasisu. Durus ihsan sebagai mudhafun ilaih. Fil baiti jar majrur. Lanjut. Walidzalika, oleh karena itu. Li harfu jar dzalika isim isyarah fi mahalli jarrin bi harfil jar, yaitu lam. Li harfu jar ya. Walidzalika, oleh karena itu, yuhibbuhu abuhu, mencintainya bapaknya. Berarti bapaknya sebagai apa? Yuhibbuhu abuhu. Abuhu apa? I'rabnya apa abuhu? Maf'ulun bih enggak mungkin pakai waw. Itu pasti marfu itu. Berarti fa'il. Mencintainya bapaknya. Sekarang tanya, siapa yang mencintainya? Bapaknya. Siapa yang kena cintai? Dia. Berarti maf'ul bihnya mana? Haknya itu. Yuhibbu fi'il. Sudah? Haknya dhamirun muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam, yang kedepankan abuhu adalah fa'il wa huwa mudhaf. Ha dhamir muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wa ummuhu, mencintainya bapaknya. Wa ummuhu atau wa ummahu wa ummihi? Wa ummuhu. Kenapa? Ataf kepada abu. Ahsan. Dan dia mudhaf, hak mudhafun ilaih. Wa asatiza tuhu tahu tihi. Tuhu. Apa ini i'rabnya? Ataf ke, atau paling dekat ke ummuhu. Jauh kali ke abuhu, ummuhu. Ya kan? Asatizah kabarnya, asatizah tuhu. Ustaz-ustaznya. Asatizah laki-laki atau perempuan? Asatizah laki-laki atau perempuan? Ada rapat asatizah, laki-laki atau perempuan?
Laki-laki. Jangan tertipu dengan asatiza mentang-mentang ada tak marbutohnya ya. Kalau perempuan apa? Ustazah. Tapi kalau banyak ustazah? Ustazatun. Ya. Berarti asatizah wal ustazat. Kepada para asatizah dan para ustazat. Paham? Seperti itu. Wajami, apa ini? AIU. Jami'u. Ataf ke asatizah. Dan dia mudhaf annas. Annas apa? Mudhaf al ahsan. Udah, tahu artinya semua itu? Coba terjemah ulang Ferus. Pakai bahasa antum sendiri. Ayo, jangan lama-lama. Nah, terjemah saya nggak usah takut salah. Hasan adalah anak yang taat. Dia sholat tiap hari. Ya, sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu bukan di jamak habis isya baru 5 ya. Nah ada orang yang dari pagi sampai tidur habis isya baru di jamak semua. Capean ya. Pernah dapat orang begini? Banyak ya. Capean dia tidur. Begadang kan malam. Lanjut. Yuwadhibu rajin ya. Menghadiri. Untuk hadir. Dia rajin hadir ke sekolah. Hadir di sekolah untuk membaca Quran. Terus nggak dicatat mutolaah. Apa mutolaah? Menelaah. Menelaah itu apa? Ngerti antum? Apa itu menelaah? Meneliti. Meneliti itu apa? Mengamati, mempelajari, mengamati, mencari, research kata orang ya, mencari. Terus karena itulah kira-kira kalau antum menterjemah itu orang paham nggak? Paham nggak orang dengan terjemahannya antum? Hah? Sedikit. Usahakan sampai paham sekali, jangan sampai orang dengar terjemahan kita orang pusing kan? Nah itu gimana caranya? Latihan terus, latihan. Gimana caranya saya ngomong baik? Gimana caranya ngomong baik? Ngomong sendiri sampai baik. Paham Ferus? Jadi orang penceramah itu sebelum dia ceramah dia ngomong sendiri sampai capek dulu, sampai dia pun bosan dengar suara dia. Dia rekam, dia dengar suaranya terus sampai dia bosan dengar suaranya. Jangan jadi penceramah yang dengar suara sendiri nggak pede. Saya nggak pede dengar ceramah saya sendiri. Berarti nggak percaya diri. Berarti kamu saja nggak percaya dengan dirimu. Bagaimana orang mau percaya dengan kamu? Paham nih? Harus biasa seperti itu. Yang keempat, ayyuhal waladul adibu. Kama yajibu alaika an tu'azzima rabbaka subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal waladul adibu. Wahai anak yang adib. Nggak usah diterjemah ya, adib sudah lewat. Apa tadi adib? Beradab. Ahsan. Wahai anak yang beradab. Kama yajibu alaika. Sudah lalu juga ini. Apa ini artinya? Wa yajib sudah ada. Kama sudah sering. Alaika atasmu. Apa ini? Sebagaimana wajib atasmu. Antu azima. Untuk mengagungkan. Azzama yu'azimu, mengagungkan. Wa ma yu'azzim sya'airallah. Wa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah termasuk ketakwaan hati. Antu'azzima. Kenapa tu'azzima? Kenapa enggak tu'azzimu? Kan ini berasal dari azzama yu'azzimu, tu'azzimu. Kenapa tu'azzima? Adaan penasab ahsan. Baik. Setelahnya rabbaka atau rabbuka, untuk mengagungkan. Siapa yang kena agungkan? Kalau antum baca rabbuk bahaya, itu berarti Rabb yang mengagungkan Rabb. Gimana tuh Rabb mengagungkan Rabb? Maka kita katakan bahwa tu'azzima, di dalam tu'azzima itu sudah ada fa'il domir mustatir, takdirnya anta. Paham? Tu'az, makanya dia tak. Kalau iya berarti domir mustatir takdirnya huwa. Rabbaka berarti maf'ulun bihi mansub, dan dia mudhaf kaf. Coba i'rab kaf lengkap. Siapa yang bisa? Ya, Abu Fairuz coba. Rabbaka domirun, kafnya domirun muttasil
Mabni al fathi fi mahalli fi mahalli rabba mudhaf fi mahalli mudhafun ilaih apa? Mansub marfu majrur. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ahsan. Subhanahu wa ta'ala, ini jumlah dalam kurung ini. Subhanahu wa ta'ala jumlah dalam kurung. Memang subhanahu wa ta'ala selalu begitu, enggak berubah sampai kiamat itu subhanahu wa ta'ala, enggak bakal jadi subhanihi dan seterusnya. Subhanahu wa ta'ala tetap seperti itu, kalimat baku dan tidak pernah berubah. Sebagaimana engkau wajib untuk mengagungkan Rabbmu subhanahu wa ta'ala, yajibu alaika, apa artinya? Wajib juga atasmu, tambahkan juga, wajib juga atasmu aidonnya juga, tapi diakhirkan. Ya. Wajib juga atasmu an tu'azzima nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Untuk mengagungkan nabiyyaka, nabi, enggak kayak tadi di atas. Tu'azzima rabbaka, berarti ini an tu'azzima nabiyyaka. Sudah? SAW jumlah dalam kurung sama kayak tadi. Subhanahu wa ta'ala. SAW sampai kiamat SAW terus. Wa tamla'u qalbaka, wa tamla'u mala'a yamla'u tamla'u, wa tamla'u qalbaka. Tamla'u dalamnya sudah ada fa'il, artinya memenuhi ya, sudah ada fa'il dalamnya. Takdirnya dhamir musadir, takdirnya anta atau huwa anta, karena tak ya, tamla'u. Dan engkau memenuhi, tamla'u. Berarti apa setelahnya itu? Apa? Itu qab atau qol? Qalbaka, qalbika, qalbuka. Qalbaka. Memenuhi hatimu. Memenuhi hatimu, qalbaka. Ya, mansub sebagai maf'ulun bihi wa huwa mudhaf kaf mudhafun ilaih. Bi mahabbatihi, dengan mencintainya. Ya, engkau memenuhi hatimu bi mahabbatihi, dengan mencintainya. Mencintai siapa? Mencintai Nabi. Hatta yuhibbuhu, sampai engkau, hatta tuhibbahu, sampai engkau dicintai. Engkau mencintainya hatta tuhibbahu, sampai engkau dicintai. Hatta alat penasab. Dia menasab langsung atau pakai perantaraan mutmarah? Pakai perantara. Yang sepakat langsung adalah an, lan, izan, kai. Kalau hatta berarti hatta an tuhibba, ada an mutmarah yang disembunyikan. Mutmarah itu namanya an yang tersembunyi. Makanya dikatakan an mutmarah karena annya tersembunyi. An tuhibba, hatta an tuhibba, ada an. Berarti tuhibba fi'il mudhari' marfu, fi'il mudhari' mansub bi an mutmarah. Aksara, sampai engkau dicintai. Aksara, melebihi, lebih, sampai engkau mencintainya, yaitu sampai engkau mencintai Nabi. Sampai engkau mencintai Nabi. Jadi apa? Engkau harus memenuhi kecintaanmu. Wa tamla'u qalbaka, engkau harus memenuhi hatimu bi mahabbatihi, dengan mencintai Nabi. Hatta tuhibbahu, sampai engkau mencintai Nabi itu. Aktsara, melebihi, min mahabbatika, melebihi kecintaanmu, liwalidaika, kepada kedua orang tuamu. Ya, berarti kita harus lebih cinta kepada Nabi kita dibanding kedua orang tua kita. Memang hadisnya seperti itu. La yu'minu ahadukum hatta, memang lafadznya itu, aku tidak beriman seorang di antara kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, mengalahkan orang tuanya, keluarganya, dan siapa-siapa yang dia cintai. Memang ini kecintaan harus dilatih ya, sehingga kita lebih cinta kepada Nabi dibandingkan kepada kedua orang tua kita. Baik, liwalidaika. Walidaika ini apa ini i'rabnya? Liwalidaika, walidaika ini apa i'rabnya? Marfu, mansub, majrur. Majrur. Kenapa ada li? Majrur dengan apa ini? Dengan ya. Itu liwalidaika asalnya apa? Liwalidainika, ada nun dihilangkan. Kenapa nun dihilangkan? Isi musanna kalau dia mudhaf, demikian pula jamak mudzakkar salim kalau dia mudhaf, ujungnya nunnya dihilangkan, dihazaf, dihilangkan karena dia mudhaf. Ya, sehingga itu sudah dimaklumi dalam bahasa Arab. Baik, sehingga walidainika menjadi walidaika, ka-nya itu mudhafun ilaih. Walinafsika, mengalahkan kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Yang mana lebih cinta? Kamu cinta pada dirimu atau cinta pada Nabi? Cinta pada Nabi. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu rela mati demi Nabi. Nabi mau dipanah, Nabi mau dibacok, Nabi mau dipedang, mau dihantam pakai batu, mereka melindungi. Bahkan saat perang Uhud, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu melindungi Nabi saat Nabi sudah terjatuh. Orang-orang kafir Quraisy ingin membunuh Nabi.
Tolha melindungi Nabi dengan badannya. Tolha memasang badannya seperti dia pasang dan dia punggungi orang-orang yang ingin membunuh Nabi. Sampai diceritakan oleh para sahabat bahwa Tolha memiliki lebih dari 70 luka. Dan dilihat jari-jarinya semuanya putus. Ya, sebabkan apa? Melindungi Nabi. Li'annahu, karena sesungguhnya dia, siapa dia? Nabi. Sesungguhnya Nabi alladzi 'allamana dinal Islam. Yang mengajarkan, alladzi yang 'allamana mengajarkan kepada kita. Berarti 'allamana i'rabnya apa? Kalau fa'il apa artinya? Napa? Ayo, 'allamana mengajarkan kepada kami. Maf'ulun bihi, ahsan. Na maf'ulun bihi, fa'il mana? 'Allama dalamnya ada huwa. 'Allama huwa na, 'allama huwa na. Jadi fa'ilnya adalah huwa, dhamir mustatir takdirnya huwa. Kembali kepada Nabi. Siapa yang kena ajarkan kami? Kalau antum bilang na fa'il berarti kamu yang ngajarin Nabi. Bukan kita ngajarin Nabi, Nabi ngajari kita. Dinal Islam. Dina mansub sebagai apa? Maf'ulun bihi-nya sudah ada, dina. Maf'ulun bihi kedua, ingat maf'ulun bihi bisa 2, bisa 3, sampai 1000 pun bisa. Paham ya? Objek itu kan banyak. Ya, objek banyak kan? Ra'aitul misbah, aku melihat lampu. Apa lagi? As-sama, langit. Apa lagi? Al-mirwah, semua kulihat, sampai 1.000.000 pun kulihat, semuanya objek. Paham toh? Objek itu bisa banyak. Jangan dibilang maf'ulun bihi satu aja. Maf'ulun bihi 1, maf'ulun 2, maf'ulun 3. Ini maf'ulun bihi yang kedua, dina. Al-Islam mudhafun ilaih. Wa bisababihi, sababi majrur karena ada ba. Wa bisababihi, dan dengan sebabnya. Arafna. Arafna artinya kita mengetahui, kita mengenal. Ya, arafna, kita mengenal. Berarti na di situ hurufnya apa? Nah, kita mengenal. Siapa yang mengenal? Nyari fa'il itu tanya, siapa pelakunya? Arafna, mengenal. Siapa yang mengenal? Kita. Berarti na fa'il. Ya kan? Di sini dia fa'il. Jadi memang kita tahu i'rabnya dari artinya itu. Rabbana, maf'ulun bi ahsan, mengenal Rabb kita. Siapa yang kenal Rabb kita? Wa farakna, farak, firqah. Wa farakna, dan memisahkan kita. Bainal halal, memisahkan kita. Bainal halali, baina mudhaf, al halali mudhafun ilaih. Kita lanjut di halaman 108 ya. Bainal halali wal harami. Al halali majrur, al harami majrur. Kenapa al harami? Ngikut apa dia? Na'at, atof, taukid, badal. Ngikut ada 4. Atof, karena ada waw. Mana atof kemana? Ke al halal. Wali anna, anna. Ya, dia tansibul ismu tarful khabar, temannya inna. Allahu, Allahi. Wali anna Allah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala, ya, Allah Maha Tinggi. Ahabbahu, Allah mencintainya. Siapa yang dicintai? Nabi. Faja'alahu, lalu Allah menjadikan dia. Berarti itu adalah apa? Maf'ulun bihi. Ja'ala fi'il madhi, domirnya di dalam domir mustatir, takdirnya huwa. Mudhafun ilaih. Maf'ulun bihi. Afwan ya. Maf'ulun bihi. Faja'alahu asalnya faja'alahu. Huwa fa'il, maf'ulun bihi. Sudah? Afdalan nasi. Afdala. Lalu Allah menjadikan dia afdalan nasi, manusia yang paling afdal. Allah jadikan Nabi manusia paling afdal, walaupun itu Nabi terakhir, tapi dia Nabi yang terbaik. Sehingga Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi ibni Adam, aku adalah pemimpin anak cucu Adam, wala fakhar, tapi aku enggak sombong. Wa sayyarahu, lalu Allah telah menjadikannya sayyarahu. Di situ apa? I'rabnya marfu' mansub majrur. Allah menjadikannya. Siapa yang menjadikan? Allah. Berarti di dalam sayyara sudah ada fi'il berupa sudah ada fi'il, sudah ada fa'il dhamir mustatir, takdirnya huwa. Siapa huwa? Kembali ke Nabi. Qudwatan mansub sebagai apa? Qudwatan. Allah menjadikannya qudwatan. Ini ya. Sebagai apa? Qudwah. Sebagai apa? Sebagai apa qudwatan? Maf'ul mutlaq ini qudwah. Ya. Sebagai apa? Petunjuk. Sesuatu yang diikuti. Qudwah itu contoh.
Lana untuk kita, jar majrur. Lana jar majrur, lam huruf jar, na dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarrin bil harfil jar. Lam haruf jar. Fil akhlaq jar majrur, wal adab ma'tuf. Adab atof ke mana ma'tufnya? Al akhlaq. Ahsan. Sudah paham artinya nih? Terjemahan ulang, Abu Rena. Artinya aja, nggak usah dibaca. Poin nomor 4. Mana anak-anak? Anak-anak atau anak saja? Nah, wahai anak yang beradab. Sebagaimana wajib atasmu mengagungkan Tuhanmu. Iya, maha suci Dia dan maha tinggi Dia. Wajib juga atasmu untuk, tambahkan untuk supaya lebih keren. Tambahkan untuk ya, untuk mengagungkan nabimu. Kalau nggak ada untuknya nggak keren kan? Tambahkan supaya keren, enak didengar gitu. Maksudnya keren itu enak orang dengar gitu kan. Wajib juga atasmu untuk mengagungkan nabimu gitu kan. Terus sallallahu alaihi wasallam. Terus engkau, tambahkan fa'ilnya. Yang telah mengajarkan kita ya agama, din agama ya. Terus yang telah mengajarkan kita agama Islam. Terus wa bisababihi, dengan sebabnya arafna, kita mengenal Rabbana, Tuhan kita. Kalau kita artikan kita ya kita terus, kalau kami terus. Oleh sebabnya kami mengenal boleh, oleh sebabnya kita mengenal. Tapi kalau kita jangan lagi kami. Nanti kita kami nggak paham orang ya. Terus memisahkan maksudnya apa? Membedakan, mengajarkan kepada kita untuk membedakan mana halal mana haram. Yang halal itu pasti yang baik-baik, yang haram pasti yang buruk-buruk, yang menggelisahkan jiwa pasti haram. Terus Allah mencintainya. Allah mencintainya. Siapanya? Siapa yang lagi dibahas ini? Nabi. Iya. Berarti Allah ahabbahu. Allah mencintainya. Ahabba yuhibbu. Ahabba yuhibbu. Karena Allah mencintainya. Terus faja'alahu, lalu Allah menjadikan dia. Maka atau kemudian? Dari mana antum tahu ada Allah di situ? Hu itu dia, Nabi Muhammad, bukan Allah itu. Di dalam ja'ala sudah ada dhamir mustatir, takdirnya huwa itu adalah Allah. Hu bukan itu fa'il, hu itu maf'ulun bihi. Allah jadikan dia. Siapa yang kena jadikan dia? Nabi Muhammad. Allah jadikan dia, Nabi Muhammad itu afdalan nas, menjadi manusia yang paling afdal. Apa afdal artinya? Utama. Baik, akhyar. Afdal, akhyar baik. Kalau afdal paling utama. Terus wasayyarahu. Mana lebih mengenal? Wasayyarahu, sayyara yusayyiru menjadikan. Sayyara yusayyiru maknanya ja'ala yaj'alu. Sayyara yusayyiru maknanya sama ja'ala yaj'alu, di atas sudah ada faja'alahu afdalan nas. Lalu Allah menjadikan dia. Ada domir mustatir takdirnya huwa di dalam, hu-nya itu Nabi, maf'ulun bihi. Terus lanjut Abu Rena. Kuduatan contoh, kudwah. Majalah kudwah pernah baca? Kudwah contoh. Antum sebagai kepala rumah tangga harus jadi kudwah untuk keluarga gitu kan? Kudwah itu udah jadi bosnya sih, itu kudwah. Contoh artinya. Kudwah itu sinonimnya uswah. Uswah itu panutan, kudwah itu panutan juga. Terus ya, Allah jadikan dia sebagai contoh untuk kami fil akhlaq wal adab, dalam masalah akhlak dan
Nah, apa bedanya akhlak sama adab? Cari sendiri bedanya ya. Baik, yang kelima kita selesaikan nih Ramadan ini ya. Yajibu 'alal waladi ayyura'a al-adabu fi manzilihi. Wajib bagi seorang anak ayyura'a, untuk memperhatikan. Yura'a mansub ya, tapi alamat nasabnya adalah fathah muqaddarah karena dia ta'adzur istighal mahal bi apa namanya? Dia ta'adzur ya. Dia mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Yura'a untuk memperhatikan. Mansub pakai fathah muqaddarah dia, enggak yura'a ya. Muqaddar, kenapa dia ta'adzur? Dia termasuk ada alif bengkok, ada alif maksur. Al-adabu, untuk perhatikan al-adabu, memperhatikan adab fi manzilihi, di dalam rumahnya. Jadi anak itu harus memperhatikan adab dalam rumahnya. Jadi anak-anak kita ajar ada adab-adab dalam rumah. Bi ayyah tarima walidayhi, dengan ayah tarima, dengan dia menghormati walidayhi. Menghormati apa? Walidayhi, kedua orang tuanya. Walidayhi mansub marfu majrur. Marfu mansub majrur. Apa ini? Mansub sebagai apa? Menghormati kedua orang tua. Siapa kena hormati? Kedua orang tuanya. Berarti kedua orang tuanya sebagai apa? Fa'il atau maf'ul? Fa'il. Maf'ulun bihi. Menghormati kedua orang tuanya. Siapa yang menghormati? Fa'ilnya siapa? Yahtarim dalamnya ada huwa, takdirnya adalah kamu al-walad. Kamu sebagai anak harus menghormati kedua orang tuanya. Wa ikhwa naninu. Wa ikhwana naninu. Iya apa? Ikhwanahu ahsan. Atof kemana ini? Walidayhi kan mansub kan sebagai objek maf'ulun bihi wa ikhwanahu, dan saudaranya. Jadi yang dihormati itu adalah kedua orang tua. Yang kedua saudara laki-laki. Kedua saudara laki-laki. Wa akhawah tatitu. Dede. Wa akhwatahu. Sejak kapan isim jamak muannas salim ini dia mansubnya dengan fathah? Wa akhwatihi, ahsan, dia mansubnya dengan kasrah. Wa akhwatihi, tapi mansub dia atof ke ikhwan. Wa kullu man huwa fil manzil, dan semua orang yang ada di rumah. Man orang, dan semua orang yang ada di dalam rumah. Jadi siapapun di rumah, mau siapapun dia, mau dia pembantu, mau dia tamu, pokoknya kalau dia ada di rumah itu dia harus kita hormati. Wala ya'malu syai'a. Ayo cepat terjemahkan. Jangan berbuat sesuatu. Ya'mal berbuat kan? Jangan melakukan sesuatu. Yaghdibu, yang membuat marah. La ya'malu, la enggak beramal sini. Kenapa la nafi, bukan nahi. Makanya artinya tidak, bukan jangan. Dan tidak beramal, jangan diartikan jangan ya. Artikan tidak. Dan tidak beramal dengan sesuatu yaghdibu, yang akan membuat marah ahadan. Yaghdibu ahadan, membuat marah. Ahadan mansub sebagai maf'ulun bihi. Yaghdibu di dalamnya sudah ada fa'il dhamir mustatir, takdirnya huwa. Minhum, di antara mereka, salah seorang di antara mereka. Ahadan, salah seorang, minhum. Jadi jangan buat marah salah satu di antara mereka. Jangan, siapapun dia jangan buat marah. Walaupun pembantu, kita ejek dia, pembantu miskin misalnya gitu kan. Saya kerja di rumah saya, kamu miskin gitu kan. Jangan. Apalagi pembantu ada anaknya kita sakiti hatinya karena orang tuanya jadi pembantu di rumah kita. Jangan. Wala yu'anidu akhahu. Yu'anid ini la di sini enggak beramal karena la arti la nafi, tidak. Wala yu'anid, dan dia yaitu yu'anid, yaitu si anak tadi al-walad. Yu'anid dalamnya ada fa'il dhamir mustatir, takdirnya huwa. Dan si anak tadi dia tidak membantah. La yu'anid, la yu'anidu, tidak membantah akhahu. Mansub sebagai apa ini? Maf'ulun bihi akhahu. Mansub dengan alif karena dia adalah jamak taksir. Isim mu'an apa namanya ini? Asmaul khamsah atau af'alul khamsah? Asmaul khamsah. Akhahu mansub dengan alif. Jangan dibantah saudara laki-laki. Al-kabir naatnya rariru, ngikut kepada akhah. Al-kabira, jangan bantah orang yang saudara laki-lakimu yang lebih tua. Jangan. Kakakmu, abangmu, jangan kau bantah. Wala yukhasimu akhahu saghira, dan tidak bertengkar. Wala yukhasimu, ya, dan tidak pula bertengkar dengan saudaramu as-saghir. As-saghir i'rabnya na'at, ngikut kepada akhah.
Yang kecil. Jadi yang kecil, yang besar jangan dibantah, yang kecil jangan bertengkar. Paham? Ini adab dalam rumah. Wala yu'dil khadima, wala yu'dil khadima, dan tidak menyakiti pembantu. Yu'di menyakiti, pembantu al-khadima. Jangan menyakiti pembantu. Yu'di dalamnya sudah ada fa'il, dhamir mustatir, takdirnya huwa yu'di. Jangan dia menyakiti pembantu. Wa idza la'iba, apabila dia mau main, yaitu siapa? Si walad. Apabila si walad mau main, la'iba binidhamin, main dengan aturan. Nizam aturan. Hada nizam, aturan. Main dengan aturan. Kalau mau main boleh, tapi pakai aturan. Jangan main enggak karu-karuan. Bi ghairi siyahin. Siyah apa siyah? Teriak. Bi ghairi kabarnya. Tanpa teriak. Main-main boleh, tapi jangan teriak-teriak. Orang tua zaman sekarang dibiarkan teriak-teriak anaknya. Udah enggak apa-apa, kan masih kecil katanya. Jangan. Dibiasakan dari kecil enggak teriak-teriak supaya enggak jadi orang hutan dia ya. Dibiarkan teriak-teriak ini enggak masuk akal. Nanti di masjid pun teriak-teriak. Kenapa? Di rumah dibiarkan. Makanya banyak kendala orang bawa taklim anaknya teriak-teriak. Kenapa? Menunjukkan orang tuanya enggak mengajarkan adab anak di rumah. Kalau dia di rumah saja takut dia teriak, apalagi kalau misalnya di masjid. Makanya berbeda anak yang diajari adab dari kecil atau anak yang dibiarkan sama orang tua. Wala harakatin, dan tidak pula harakatin la taliku bihi, dan tidak pula dia bergerak dengan gerakan yang tidak layak. Ya, tidak bergerak dengan gerakan yang tidak layak. La taliku, tidak layak, bihi, dengannya. Maksudnya apa? Gerakan tidak layak, tidak pantas. Apa contohnya? Lompat-lompat, salto. Maksudnya nggak apa-apa, salto, lompat nggak apa-apa, tapi pada porsi dan tempatnya. Ini masalahnya orang lagi tidur, dia lompati bapaknya, kan bahaya. Ada tamu datang, dia tempelin kepalanya, kan ini namanya gerakan tidak layak. La siyama, terlebih lagi idza kana ahadun fil baiti, idza kana ahadun fil baiti, terlebih lagi idza kana, ya, apabila kana ahadun. Kenapa ahadun marfu? Sebagai isim kah? Asalkan isim kana. Fil baiti jar majrur naiman. Apabila ada seorang fil baiti, dalam rumah, naiman, yang sedang tidur. Naiman mansub sebagai apa? Khabar kah? Kana. Apalagi kalau ada seorang yang di rumah lagi tidur. Au maridon, atau orang sakit. Apa yang antum merasa kalau lagi tidur, lagi sakit, ada anak teriak-teriak? Jangankan anak orang, anak kita aja emosi kita, apalagi anaknya orang. Ya kan? Demikian pula gerakannya gerakan yang la taliku bihi, enggak layak gerakannya. Ya. Rumahnya terbuat dari papan, dia lari-lari geger, orang mau tidur, ya. Setengah mati. Kayak kalian lah santri ya. Santri di lantai 2, safar di bawah. Lompat-lompat, lari-lari gitu kan. Gimana kira-kira? Orang capek mau istirahat. Ini luar biasa adab ya, adab dalam rumah. Yang keenam, i'lam ya bunayya anna ummaka ta'ibat. I'lam ya bunayya, ketahuilah wahai anakku. Cepat aja ini, sudah adzan ya. Anna ummaka mansub sebagai isim anna, ya. Ummah, kafnya itu khabarnya. Kaf dhamir muttasil mabni ala fathi fi mahalli raf'in khabar anna, karena isimnya umma mansub. Ummaka, bahwasanya ibumu taibat, capek. Ketahuilah wahai bunayya anakku tersayang, bahwa ibumu capek, kasiron, sangat, banyak. Apa artinya capek ya, capek sekali. Ketahuilah wahai anakku tersayang, bahwa ibumu capek sekali. Min ajlika, gara-gara kamu. Min dari ajlika, urusanmu, maksudnya gara-gara kamu. Ibumu itu paling capek gara-gara kamu. Kalau bapakmu nggak dapati capek ngurusi kamu, karena bapakmu capek cari duit di luar, nggak tahu apa-apa. Tapi kalau yang capek itu ibumu, ngelihat kamu teriak, ngelihat kamu gerasak gerusuk nggak jelas, ibumu yang paling capek. Tapi ibu-ibu tempo dulu, ibu-ibu zaman sekarang dia capeknya capek nonton TikTok ya, bukan capek ngurus anak ya kan. Ibu-ibu zaman sekarang nih, media sosial aja yang dia urus, anak jatuh nggak dipeduli, seperti itu. Hamalatka fi batniha, dia telah mengandungmu. Hamalatka, dia telah mengandungmu fi batniha, di perutnya, tis'ata ashhurin, selama 9 bulan. Datangnya dengan ashur, jamak dari syahron. Jangan tis'ata syahron. Kenapa? Tis'ah itu bentuknya lebih dari 3, berarti dia pakai ashur jamak. Summa arda'atka, lalu menyusuimu. Lalu dia menyusui, itu arda'at, taknya itu tak ta'nis ya, tanda bahwa fa'ilnya adalah perempuan. Summa arda'atka, lalu dia menyusuimu. Warabbatka, dan mendidikmu.
Warabatka dan mendidikmu, menyusuimu, mendidikmu, mengajarkan. Makanya yang paling pertama jadi madrasah itu bagi seorang anak adalah ibunya. Al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu itu adalah pendidik pertama, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Warabatka dan mendidikmu tarbiyatan dengan pendidikan. Tarbiyatan itu mansub sebagai maf'ul mutlak ya. Tarbiyatan mansub sebagai maf'ul mutlak. Hasanatan. Hasanatan apa? Naat kepada tarbiyah. Pendidikan hasanah yang baik. Ila an kabirta. Ini bacanya apa? Kabirta kayaknya ya. Allahu a'lam, saya agak ini ragu. Ila an kabirta. Kabirta ya sampai kamu besar. Mendidikmu, mengajarkanmu sampai kamu besar. Ila artinya ke, tapi diartikan artinya sampai, karena ila bermakna al-intiha. Al-intiha itu artinya apa? Sampai. Sampai kamu besar. Ila an kabirta. Wa nazzafat jasmaka, dan membersihkan jasadmu. Nazzaf. Wa nazzafat, dia membersihkan. Nazzafat, membersihkan. Nazzafat dalamnya sudah fa'il dhamir mustatir takdirnya hiya, yaitu ibu. Jasmaka mansub sebagai maf'ul bihi. Bahwa mudhaf kaf mudhafun ilaih. Dia membersihkan jasmaka, jisimmu, badanmu. Jarang ada bapak-bapak bersihkan badan anak ya, walaupun ada juga, tapi kebanyakannya ini tugas ibu. Makanya nyeboi anak itu kebanyakan ibu. Bapak ada juga bapak-bapak jijik dengan anak, kalau suruh ceboi anak dia jijik ya. Jadi yang membersihkan badan kita itu ibu kita. Wasiyabaka, dan pakaianmu. Ini apa? Atof kemana? Jis, bukan jas bacanya, jis maka. Ya, wasiyabaka. Wahayyat, dan menyiapkan. Hayyat itu menyiapkan. Ini sama ya, nazofat, fa'ilnya saudara dalam, dhamir mustatir takdirnya hiya, kembali ke ummu, ibu. Firashaka, firashaka, menyiapkan firashaka, tempat tidur. Kalau mau tidur siapa yang bersihkan kasur? Bapak atau ibu? Ibu. Bapak juga? Ngaku-ngaku sih. Bapak juga ya? Ya, bersihkan kasur, dikebas-kebas, dibersihkan ya. Ini kan biasanya ibu ya. Hayat, menyiapkan firashaka, kasurmu. Wa ta'amaka, makanan. Nah, ini bukan antum pasti. Menyiapkan makanan. Kita juga nih. Nah, jadi bapak rumah tangga lah kita ya, bukan jadi ibu rumah tangga. Wa ta'amaka, dan makananmu. Wa harasatka, harosa menjaga. Wa harasatka, menjagamu. Ka apa irobnya? Kaf. Apa irobnya? Fi'il fa'il. Marfu mansub majrur. Mansub, ahsan, sebagai maf'ulun bihi. Mana fa'il? Dhamir mustatir takdirnya huwa, kembali kepada mana fi'il. Depan mata itu harasa fi'il. Gede ya. Dan menjagamu min kulli adza. Apa min kulli adza? Dari seluruh adza, gangguan, seluruh bahaya. Ahsan. Ya, baik. Kemudian kata beliau, tamma bihamdillahi al-juz'us tsani wa yalihi al-juz'us tsalis insyaallah. Tamat, tamma sempurna. Sempurna artinya selesai bihamdillah, dengan memuji Allah, al-juz'us tsani, bagian yang kedua, yaitu Muyassar jilid yang kedua, wa yalihi, dan akan datang berikutnya al-juz'us tsalis, jilid yang ketiga insyaallah. Akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang insyaallah. Dengan berakhirnya ini berarti berakhirlah pembahasan al-Muyassar jilid yang kedua. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang istiqamah di dalam mempelajari ilmu nahwu, dan semoga Allah memudahkan kita juga untuk menamatkan buku ini di Muyassar jilid yang ketiga. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.